Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membahas mengenai jargon Islam Nusantara. Namun sebelum kita memasuki acara diskusi atau podcast kita pada kali ini, terlebih dahulu kami ingin menyapa guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Basari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Kiai? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Mudah-mudahan antum selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimenangkan perjuangan antum insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begini Kiai, sekarang itu di Indonesia sangat ramai orang-orang baik di dunia nyata ataupun di media sosial membahas mengenai jargon Islam Nusantara. Islam yang ada di Indonesia ataupun yang di lainnya disebut sebagai Islam Nusantara katanya. Yang mau kami tanyakan itu adalah, yang pertama adalah bagaimana pandangan Kiai pribadi mengenai jargon Islam Nusantara ini Kiai? Tafadhol Kiai. Jargon Islam Nusantara ya. Pertama, kalau saya mencermati ya, kata atau istilah Islam Nusantara itu kurang tepat ya. Gitu. Karena kalau kita bicara Islam ya harus yang sudah lumrah dikatakan rahmatan lil alamin kan gitu ya, untuk seluruh alam semesta. Kalau Nusantara kan sempit. Nusantara itu bisa dikatakan ya, kalau kita bicara sejarah ya, itu ada wilayah Nusantara berarti wilayah yang ada di Asia Tenggara. Ya, seperti Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand. Nah, itu adalah daerah yang bisa dikatakan wilayah Nusantara. Begitu ya. Sedangkan Islam itu yang jelas untuk seluruh umat manusia. Karena Nabi SAW kan diutus menyeluruh. Illa kafatan linnas. Kan begitu. Jadi kalau ada istilah Islam Nusantara, menurut saya istilah ini penyempitan terhadap makna Islam itu sendiri. Jadi kurang elok dong, begitu ya. Nah, yang kedua, jargon Islam Nusantara ini keluar dari apa yang digariskan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia dari zaman dahulu kala. Sebenarnya sudah ada satu jargon yang disepakati ya, yaitu jargon Islam rahmatan lil alamin. Begitu ya. Walaupun arti rahmatan lil alamin itu kadang-kadang disalahgunakan oleh beberapa kelompok ya. Kalau kita mengatakan rahmatan lil alamin kan berarti rahmah bagi seluruh alam. Ini kita harus tahu tafsirnya. Kalau di dalam tafsir itu dikatakan oleh para ulama bahwa wujudun nabi ini ya. Sehingga di dalam ayat dikatakan wama arsalnaka. Gitu ya. Dhamir ka itu kan khusus untuk nabi. Berarti biwujudin nabi, dengan wujudnya nabi gitu ya. Itu rahmatan lil alamin. Menurut para ulama bahwa rahmatnya nabi lil alamin itu baik untuk muslim maupun untuk non muslim. Begitu. Kalau untuk muslim maklumlah, kita akan mendapatkan keberkahan dari Nabi, mendapatkan syafaat dari Nabi. Besok di akhirat insya Allah kita akan ditolong oleh Nabi. Begitu ya. Ini adalah rahmat Nabi kepada umatnya. Bahkan Nabi Muhammad tatkala dipanggil oleh Allah pun yang dipikirkan bukan hanya istri, anak, bukan. Tapi ummati kan begitu. Berarti umatnya. Sudah jelas ini rahmatnya Nabi kepada kita semua. Itu pada umat Islam. Yang kedua, rahmat Nabi kepada non-muslim atau orang-orang kafir itu menurut ahli tafsir adalah takhirul azab. Itu apa takhirul azab? Orang kafir atau non-muslim di zaman Nabi Muhammad, itu maksudnya di zaman kenabian Nabi Muhammad itu
tidak disiksa langsung seperti umat Nabi yang terdahulu. Misalnya Nabi Nuh, itu kirim banjir, kan begitu ya. Umatnya Nabi Lut dikirim batu, hujan batu, kan langsung gitu ya. Tapi umatnya Nabi Muhammad enggak. Yang kafir-kafir atau non-muslim itu justru diakhirkan. Siksanya maksudnya takhirul azab. Justru umatnya Nabi Muhammad yang non-muslim itu banyak yang kaya-kaya. Bisa menikmati kehidupan dunia ini luar biasa. Begitu ya. Ya kalau kita jujur saja gitu ya, di dunia ini orang yang paling kaya pun lebih banyak adalah orang-orang non-muslim. Walaupun umat Islam juga ada ya. Kalau kita bicara Indonesia misalnya, pabrik-pabrik itu kebanyakan milik siapa ya? Non-muslim. Lahan, ladang seperti sawit atau dan lain sebagainya, itu banyak dikuasai siapa? Non-muslim. Artinya non-muslim di Indonesia ini menikmati. Padahal gitu ya, Allah SWT akan menyiksa mereka besok di akhirat. Nah, untuk di dunia ini mereka bisa menikmati semua itu adalah rahmah biwujudin Nabi, karena adanya Nabi di dunia ini. Itu namanya rahmat Nabi. Karena itu Islam di Indonesia, Islam di beberapa negara, juga di dunia ini lebih pantas dikatakan Islam yang rahmatan lil alamin, begitu. Walaupun tadi saya katakan ada beberapa kelompok yang menyalahgunakan arti atau membelokkan arti rahmatil alamin itu berarti kita bisa berangkulan, bersendagurau, berkasih sayang ya dengan orang-orang non-muslim. Ya sebenarnya ada begitu, ya ada. Tapi arti rahmatil alamin tadi itu bagi orang muslim sudah jelas, bagi orang non-muslim adalah takhirul azab. Itu menurut ulama ahli tafsir dari kalangan ulama salaf begitu. Terus Kiai, ada juga yang mengatakan bahwasanya apakah benar konsep ajaran Islam Nusantara ini adalah manifestasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri? Bagaimana pandangan antum, Kiai? Ya kurang tepat ya, kalau manifestasi itu kan pengaplikasian gitu ya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi Islam Nusantara. Coba bayangkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan menyeluruh ya, ada sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak zamannya Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf, ini semuanya adalah ulama-ulama dan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah menyeluruh seluruh dunia. Dan kan Nusantara kan bagian saja, kan tidak mungkin ini ya suatu yang besar didapatkan atau diberi wadah suatu yang kecil, ya nggak muat dong, kan begitu ya. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diyakini itu pertama, kalau kita adalah seluruh penganut di dalam masalah akidah itu penganut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi atau pengikut mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, begitu ya. Itu di dalam berakidah. Kemudian di dalam fikih yang sudah disepakati oleh para ulama termasuk zaman dahulu dan sampai sekarang itu 4 mazhab. Pengikut 4 mazhab. Siapa saja itu? Adalah pengikut Imam Hanafi, pengikut Imam Maliki, pengikut Imam Syafi'i, dan pengikut Imam Hambali. Itu ya. Maka para pengikut ini yang dikatakan adalah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di samping tadi masalah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah tadi ya. Kemudian ada lagi yaitu khusus atau label khusus, ciri khas bagi penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka menganut tasawuf. Tapi tasawufnya bagaimana? Nah, yang disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tasawuf yang berdasarkan syariat. Kalau bahasa saya lebih mudah dikatakan itu menjalankan tasawuf berbingkai syariat. Adapun imamnya yang terkenal yaitu dikatakan yang dulu merawat ya, mencetuskan istilah-istilah atau merawat apa yang diajarkan oleh para ulama salaf terdahulu. Ada imam yang luar biasa ini ya. Jadi mulai dari generasi Nabi Muhammad, lanjut generasi para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Terus
ini semuanya adalah sudah benar, tapi ada satu imam yang merangkum semua ini menjadi suatu keyakinan di dalam ilmu tasawuf, yaitu Imam Junaid al-Baghdadi. Itu ya. Juga ada Imam Abu Hasan Asyadzili, ada Imam Al-Ghazali, ada Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan yang semisal mereka itu ilmu yang diserap oleh mereka dalam bidang tasawuf. Tasawuf itu akhlak ya. Kata lain dari tasawuf adalah akhlak, atau sinonim akhlak adalah tasawuf. Gitu ya. Nah, ini dibingkai oleh syariat. Karena ada juga kadang-kadang pelaku ilmu tasawuf tapi yang anti syariat. Ini juga sesat, tidak bisa. Tidak klop. Jadi yang benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah pelaku tasawuf berbingkai syariat, yang syariat itu sendiri hakikatnya adalah mengamalkan hukum fikih. Begitu, yang tadi dikatakan ada 4 mazhab di dalam mazhab fikih atau syariat. Ya. Tentu di samping itu juga harus akidahnya yang benar. Yaitu tadi akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, dengan berbagai ulama-ulama yang menggeluti disiplin ilmu seperti itu. Jadi ini jargon Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tanya sekarang, Imam Asy'ari itu apakah orang Nusantara? Bukan ya? Imam Maturidi apakah orang Nusantara? Bukan. Imam Hanafi apakah orang Nusantara? Bukan. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali apakah orang Nusantara? Bukan. Imam Junaid al-Baghdadi apakah orang Nusantara? Bukan kan? Siapa lagi tadi? Imam Abu Hasan Asyadzili apakah orang Nusantara? Bukan. Ya, Imam Ghazali? Bukan juga. Habib Abdullah Haddad? Bukan juga. Ternyata imam-imam itu enggak ada yang dari Nusantara. Bagaimana kalau dikatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu dimanifestasikan di dalam konsep Islam Nusantara? Kan lucu jadinya, rancu, menurut saya itu rancu sekali, kurang tepat, gitu ya. Itulah yang saya pahami. Berarti sangat tidak pas, Kiai. Tidak pas, ya. Kemudian pertanyaan ketiga adalah, menurut Kiai pribadi, apakah benar bahwa konsep Islam Nusantara ini diadopsi dari pemahaman atau pemikirannya Wali Songo, katanya Kiai? Apakah benar itu, Kiai? Juga tidak benar. Zaman Wali Songo itu enggak ada istilah Islam Nusantara. Yang namanya Nusantara itu adalah wilayah. Wilayah Indonesia, wilayah Malaysia, wilayah Brunei, dan lain sebagainya, atau Asia Tenggara, itu namanya wilayah Nusantara. Itu memang ada. Jangankan zamannya Wali Songo. Saya ini kan orang Singosari ya. Jadi saya juga baca sejarah kerajaan Singosari. Ada di sana namanya Pati Gajah Mada itu ya. Itu menguasai Nusantara. Gak ada itu kalimat Islam Nusantara, itu gak ada. Itu zaman Wali Songo gak ada. Jangankan zaman Wali Songo, zaman Pangeran Diponegoro itu loh gak ada istilah Islam Nusantara, itu gak ada. Ya dah. Ada bukti, coba. Saya bisa nggak dikasihkan bukti ini loh, tulisan Pangeran Diponegoro bahwa Islamnya Islam Nusantara? Nggak ada. Jangankan zamannya Pangeran Diponegoro, zamannya hidup Mbah Hasyim Asy'ari itu juga nggak ada. Jadi adanya Islam Nusantara ini baru ya kurang lebih 10 tahun terakhir inilah dicetuskan oleh seseorang, kemudian diramaikan, kemudian dinisbatkan kepada Wali Songo, dinisbatkan kepada beberapa tokoh. Ini kan kamuflase menurut saya. Ya jujur saja mestinya. Saya misalnya kalau ada orang yang jujur sekarang, saya mencetuskan nama Islam Nusantara, diterima atau tidak kan gitu. Bukan kemudian dinisbatkan, ini adalah Islamnya Wali Songo. Tidak begitu. Islamnya Wali Songo adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih tepat dikatakan Islam rahmatan lil alamin. Kalimat rahmatan lil alamin ini sudah diterima, di mana-mana diterima. Ya. Saya ini kan pengurus NU ya. Di NU pun kalimat Islam rahmatan lil alamin itu sudah diterima. Ala kulli hal. Kemudian baru saja dicetuskan Islam Nusantara.
menurut saya. Banyak celah yang bisa membatalkan itu istilah Islam Nusantara itu banyak sekali celah di situ. Ya, begitu menurut saya. Oh, berarti ini adalah suatu yang sangat salah ya apabila konsep dari Islam Nusantara ini dikatakan dari Wali Songo. Ya, nggak ada menurut saya kebohongan publik justru. Nggak ada, seperti itu nggak ada. Nah, kemudian Kiai, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Kiai melihat bahwa kritik antum ini terhadap Islam Nusantara sesuai dengan pemahaman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, yang kita sampaikan kan begini, yang kita sampaikan bahwa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membatasi hadis sahih saja, tidak. Hadis sahih kita pergunakan, hadis hasan kita amalkan, bahkan hadis dhaif itu kita amalkan untuk fadhailul a'mal selagi bukan matrukul hadis. Matrukul hadis itu yang sudah dekat dengan kebohongan ya. Perawinya ahli menipu atau kadzab ya, bohong. Nah, itu kita tidak pakai kan begitu ya. Itu nama matrukul hadis, apalagi kata hadis maudhu, hadis palsu enggak kita pakai. Yang kita pakai itu adalah hadis dhaif tapi yang bisa untuk fadhailul a'mal. Masih ada yartaqi ila darajatil hasan misalnya, dia bisa naik kepada derajat hasan bila mana ada syawahid. Kan begitu. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu. Dari apa tadi? Al-Quran, hadis dengan berbagai macam pembagiannya. Ditambah kemudian ijma'. Ijma' yang utama adalah ijma'nya para sahabat Nabi. Jadi kalau kita ini mau ngamalkan sesuatu, kita lihat dulu Al-Quran ada enggak? Hadisnya ada enggak? Gitu ya. Kalau amalia sunnah, seperti kita warga Aswaja mau tahlilan misalnya. Ini amalan sunnah kan? Maka boleh kita menggunakan hadis dhaif. Misalnya tidak ada hadis hasan atau hadis sahih, enggak ada. Kita boleh mengamalkan hadis dhaif. Itu begitu. Ya. Nah, ini sudah disepakati. Ijma' kita lihat. Gimana pendapat para sahabat radhiyallahu taala anhum? Kalau misalnya ada kita pergunakan juga, yaitu apa? Dalil dari ijma'. Kalau tidak ada di kalangan para sahabat, bagaimana pendapatnya para tabi'in, para ulama salaf? Itu yang kita lihat karena kita warga Ahlussunnah wal Jamaah. Ya dah. Nah, kemudian tambah lagi yaitu kias. Kias itu begini loh ya. Kias itu adalah orang yang ahli di bidangnya, ya, termasuk kalau sekarang para kiai, para ulama gitu ya. Kalau zaman dulu adalah mujtahid. Kalau mujtahid itu ada syarat-syarat tertentu ya. Dan yang dikiaskan juga adalah suatu hal hukum-hukum yang betul-betul paten gitu ya. Tapi kalau amalia-amalia itu bisa dikiaskan. Saya sering mengkiaskan begini ya. Di Indonesia sini kan ada kebiasaan warga Ahlussunnah wal Jamaah nyekar bunga di kuburan. Itu dikiaskan. Dikiaskan dengan apa? Suatu saat di dalam hadis sahih pun diterangkan bahwa Nabi pernah nyekar kepada kuburan tapi bukan dengan bunga. Yaitu dengan pelepah kurma. Begitu. Hadisnya jelas. Jadi Nabi pernah menancapkan 2 dahan pada 2 kuburan. Ya, ini bahasa kita adalah nyekar. Ini bahasa Jawa ya, nyekar. Tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah, dahan pelepah kurma itu oleh Nabi ditancapkan dan Nabi berdoa mudah-mudahan kedua mayit yang ada dalam kuburan ini selagi dahan kurma ini masih basah, mudah-mudahan siksa ini diringankan oleh Allah SWT terhadap penghuni kuburan. Sudah. Lah ulama-ulama yang pergi ke Nusantara ini, yaitu Wali Songo dan berbagai macam ulama yang lain, mencari dahan kurma ini sulit. Ya, memang sini kan bukan tempatnya menanam kurma. Tapi luar biasa Indonesia ini ya. Indonesia atau Nusantara ini luar biasa ini. Subur makmur. Maka bunga-bunga yang indah banyak di sini. Bukan sekedar bunga yang indah. Harum wangi itu banyak. Bunga melati, bunga mawar, bunga kamboja, dan lain sebagainya. Ini harum.
Kata para ulama yang datang ke Nusantara ini melihat, loh kita cari dahan kurma itu nggak ada, tapi menemukan yang harum-harum, yaitu bunga-bunga. Maka diambillah bunga-bunga itu, ditaburkan, namanya tabur bunga atau nyekar bunga ini di atas makam pekuburan. Ini dikiaskan, kias namanya ya, dikiaskan dengan Nabi menancap dahan kurma. Itu kias. Itu kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nah, sudah. Jadi apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan yang diajarkan dan sepakati oleh para ulama salaf. Apa itu? Namanya dalil, namanya dasar hukum itu ada 4. Yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Begitu. Jadi apanya yang salah? Kan tidak ada yang salah. Itu kalau kita sampaikan. Begitulah. Ya menurut kami begitu. Kemudian Kiai, untuk pertanyaan berikutnya adalah, sejauh pandangan Kiai, para penggagas Islam Nusantara ini akan mengaplikasikan Islam Nusantara dalam unsur apa saja Kiai, kalau menurut Kiai sendiri? Mereka ya pengusung. Pertama begini ya, saya mencermati ya, pengusung Islam Nusantara itu kebanyakan orang-orang liberal. Itu pertama ya. Jadi mereka dulu menggunakan nama JIL, Jaringan Islam Liberal. Nah, karena sudah banyak diungkap oleh umat Islam yang tidak mau liberalisme, maka mereka merubah apa? Nama atau merubah sistem, tapi keyakinannya tetap metode dakwah. Maka mereka menggunakan sekarang dengan Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu kepanjangan atau nama kata lain dari Jaringan Islam Liberal. Begitu yang saya tahu, ya. Kemudian kita juga harus tahu bahwasanya liberalisme itu apa. Liberalisme itu dulunya adalah orientalisme. Orientalisme itu orang barat, otomatis ini non muslim, yang mempelajari ketimuran, di sini maksudnya Islam, bukan untuk diamalkan. Tapi dipelajari untuk apa ya? Kajian ilmiah. Namanya kajian ilmiah, bukan diamalkan. Kalau kita umat Islam ya, kita misalnya belajar apa? Belajar wudhu. Misalnya membasuh tangan, gimana cara membasuh tangan? Oh, sampai siku-siku gitu ya. Itu kan kita amalkan. Ya dah. Tapi kalau orang barat enggak begitu. Hanya kajian. Nah, ini orang-orang orientalis, yaitu orang barat non muslim mengkaji ajaran Islam untuk diteliti. Mungkin dalam ajaran Islam itu ada yang celah menurut standar mereka atau salah menurut standar mereka, maka akan diungkap oleh mereka dengan berbagai macam argumen sehingga menjatuhkan Islam itu, alias mereka akan merusak Islam dari dalam begitu. Ya dah. Contoh misalnya ini. Sering kita dengarkan masalah poligami walaupun sudah diterangkan oleh para ulama. Maka kadang-kadang orang barat itu anti poligami. Padahal sudah diterangkan sedemikian rupa. Nah, dalam bab ini kita tidak bicara poligaminya, tapi itu salah satu yang diingkari oleh orang orientalis barat terhadap Islam. Kemudian oleh mereka dirangkai sedemikian rupa sehingga dunia ini berharap memusuhi Islam lantaran Islam mempunyai ajaran poligami. Begitu. Sedangkan mereka sendiri ini seks bebas ini luar biasa, free sex itu luar biasa. Nah poligami itu kan bukan free sex kan, ya itu justru oleh mereka dikritik segala macam lah, begitu. Nah ini orang-orang orientalis barat. Dulu di Indonesia itu ada namanya Snok Hogronya atau Van der Plas ya, itu di sejarah Indonesia itu ada. Mereka ini orang Belanda, penjajah Belanda. Tapi karena melihat umat Islam itu tatkala mereka akan dimusuhi secara fisik, mereka tidak mampu. Coba bayangkan, umat Islam Indonesia ini perang melawan Belanda dengan senjata mereka yang luar biasa. Ini pejuang-pejuang kita cuma dengan bambu runcing, luar biasa kan? Ya, akhirnya mereka berpikir, Van der Plas dengan Snok Hogronya serta teman-temannya berpikir gimana cara menghancurkan umat Islam. Akhirnya mereka mempelajari buku-buku Islam. Nah, ya tadi itu dicari celah. Ringkas cerita ini panjang, mereka mengatakan umat Islam boleh bicara syariat boleh,
Ya, bicara ibadah sholat boleh, bicara tasawuf boleh, bicara akidah boleh. Kata orang-orang Belanda itu, yang nggak boleh bicara politik. Nah, saat itu, kenapa? Kalau umat Islam bicara politik, maka akan menghancurkan kekuasaan Belanda penjajah. Ini kan namanya sudah berbeda, tujuan mempelajari Islam kan begitu. Nah, ajaran orientalisme ini sekarang dilanjutkan oleh kelompok-kelompok liberalisme. Begitu ya. Jadi orang-orang liberalisme yang sekarang ini membawa umat Islam ke arah nama Islam Nusantara, akhirnya menjadikan kalimat Islam Nusantara ini bisa membackup kepentingan mereka yang orang-orang liberal ini akan melanjutkan ajaran orang-orang orientalis barat, yaitu paling tidak seperti Sunuk Nugroho atau Van der Plas yang pernah menetap di Indonesia. Begitu. Jelas ya? Jelas. Baik. Kemudian Kiai, untuk pertanyaan berikutnya, kalau menurut Kiai, Islam model bagaimana yang tepat untuk umat Indonesia, Kiai? Alhamdulillah ya, para ulama zaman dahulu kala yang ada di Indonesia, ya dah. Sudahlah angkatannya Ki Haji Hasyim Asy'ari gitu ya. Kalau orang Jawa Timur memanggilnya Mbah Hasyim Asy'ari gitu ya. Ini nama yang familiar bagi warga Jawa Timur ya. Tapi kita mengatakan Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Lebih familiar di kalangan orang Jawa Timur, siapa namanya? Mbah Hasyim Asy'ari. Itu kan sudah jelas Islam yang diajarkan itu ya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kita ini di Indonesia dibatasi. Ya, kenapa? Karena para wali songo, yang mana ajaran wali songo itu pada akhirnya turun sampai kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Walaupun itu turun pada kita, tapi saya batasi di sini pembicaraan tentang Mbah Hasyim Asy'ari. Apa itu? Nah, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia dan di Nusantara ini mengamalkan secara akidah ikut Imam Asy'ari. Ya, itu orang Nusantara, ikut Imam Asy'ari. Di dalam fikih ikut Imam Syafi'i. Begitu. Dalam tasawuf lebih banyak ikut Imam Ghazali. Begitu ya. Walaupun tadi kalau kita terangkan atau kita rinci, ini banyak ini ya. Ulama-ulama yang dalam tiga poin ini kan banyak ulamanya. Tapi begitu. Ditambah lagi di dunia tasawuf itu juga banyak di kalangan ulama-ulama atau kiai-kiai, habaib-habaib, ada nama buku seperti Risalah Al-Mu'awanah. Itu karya siapa? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau juga di dalam bertasawuf diadopsi oleh umat Islam Indonesia. Ini yang ini cocok sudah. Ya, cocok untuk bangsa Indonesia ini. Jadi kalau fikih mazhab Syafi'i, kalau akidah mengikuti Imam Asy'ari, kalau dalam tasawuf mengikuti Imam Ghazali, ya, ditambah dengan Habib Abdullah Al-Haddad. Ini kitab-kitabnya di Indonesia ini tersebar di pesantren-pesantren. Bahkan kalau ada bahsul masail, ya ini sudah kitab-kitab itu yang diajarkan dan dibahas untuk menentukan satu hukum halal dan haram, tidak lepas dari itu di Indonesia. Ya, dan ini dikatakan Islam ya Sunni Syafi'i, barangkali begitu ya. Ini tepat sekali. Sunni Ahlussunnah wal Jamaah, Syafi'i bermazhab Syafi'i, dan kalau dalam akidah tadi ikut Imam Asy'ari. Kalau Imam Maturidi lebih banyak diadopsi oleh orang luar negeri atau daerah-daerah tertentu. Kita di Indonesia atau di Nusantara mengikuti siapa? Imam Asy'ari. Begitu ya. Kemudian kalau kita melihat ini kitab-kitab tasawuf, mana yang banyak di pondok-pondok pesantren, di kantor-kantor ormas Aswaja, banyak siapa? Karangan Imam Ghazali, dan juga ada karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Itu sudah tepat, sudah. Jangan dirubah-rubah. Namanya juga jangan dirubah-rubah. Sudahlah. Indonesia ini adalah Islamnya Ahlussunnah wal Jamaah bermadzhab Asy'ari, Sunni Asy'ari, dan fikihnya dikatakan Syafi'i gitu ya, serta mengikuti para sufi yang tasawufnya itu berbingkai syariat. Nah,
Sudah begitu ini sudah tepat, jangan dirubah-rubah dengan segala macam nama yang baru kayak ya Islam Nusantara dan lain sebagainya. Tadi lagi ada Islam Indonesia, ada Islam Malaysia, ada Islam Afrika. Ini gara-gara dikotomi namanya. Jadi pencetus Islam Nusantara ini menurut saya orang yang suka mendikotomi, memisah-misahkan antara Islam dunia ini menjadi bagian-bagian. Itu melemahkan umat Islam. Nanti kalau misalnya umat Islam yang ada di Afrika ada masalah, nah kita di Indonesia kan bukan Islam saya itu, kan gitu jadinya. Itu kan Islam Afrika, saya kan Islam Nusantara, begitu memang. Apa ajaran itu? Enggak. Dalam Al-Quran dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Semua umat Islam yang bermukmin iman ini ikhwatun, saudara. Enggak ada dikotomi seperti itu. Saya yakin kalau misalnya Islam Nusantara ini resmi akhirnya, maka akan jadi nanti Islam Ghana misalnya, ya, Islam Maroko, Islam mana saja ya, dan lain sebagainya. Negara-negara akan bikin Islam. Wah, kacau ini, ya, gara-gara Islam Nusantara jadi kacau dunia Islam itu. Jelas ya? Berarti dari penyampaian antum tadi bahwa istilah Islam Nusantara ini lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya, Kiai ya. Keyakinan saya begitu. Karena tadi itu. Karena kita kalau mencermati sesuatu itu jangan asal-asalannya. Oh, fulan bin fulan yang bicara, jangan begitu. Kita lihat dulu apa sih definisinya apa, dasarnya apa. Begitu. Ibarat dalam satu komunitas ya, atau ormas atau partai itu jangan ikut siapa yang mencetuskan, jangan cuma gitu dong. Harus tahu ADART-nya gimana, visi dan misinya bagaimana. Begitu orang itu teliti. Jangan asal-asalan. Demikian juga kalau kita disodori satu nama Islam Nusantara, harus dilihat siapa pengusungnya, jargonnya bagaimana, tujuannya apa dipelajari. Kalau tidak cocok, ya ditolak. Begitu. Tapi kalau misalnya dulu di kalangan saya orang NU ya, di kalangan warga NU pernah dimarakkan dengan istilah Islam rahmatan lil alamin. Kita lihat apa dasarnya. Oh, dasarnya Al-Quran sudah cocok. Maksudnya kita sudah bisa menerangkan sebagaimana tadi itu. Ya sudah kita terima kan gitu. Terus apa dirubah lagi? Nanti kalau Islam Nusantara ada yang nggak cocok mau dirubah lagi, dipersempit. Islam Indonesia akhirnya karena Nusantara kan wilayahnya lebar ya, Asia Tenggara. Nanti Islam Indonesia ditolak, akhirnya dipersempit jadi Islam Jawa, ada Islam Kalimantan, Islam Bali, Islam apa begitu. Ya rusak menurut saya. Islam ini menjadi tidak indah, tidak menyatu seluruh kesatuan. Ya dah. Padahal kita diperintahkan di dalam berislam itu adalah menyatu begitu ya. Nah, maksudnya ya adalah rahmatan lil alamin untuk seluruh alam semesta. Begitu. Pernah kami lihat Kiai bahwasanya kadang-kadang pengurus atau pengusung konsep Islam Nusantara itu yang dikatakan sangat rahmatan lil alamin katanya. Tapi di satu sisi ketika mereka menyampaikan ceramah ataupun dalam hal apapun itu bentuknya, kadang-kadang membenci Arab Kiai. Nah ini kan bagaimana Kiai menurut antum Kiai? Ya realitanya begini ya, kita melihat dengan mata kepala sendiri ya, atau dengan telinga, karena kita sudah hidup di dunia medsos. Kadang-kadang kan siapa saya nggak ngerti medsos zaman sekarang. Anak SD itu lo pakai handphone dan ngerti medsos. Jangankan anak SD, anak TK itu sudah tahu. Anak baru lahir itu loh ya, sudah melihat matanya itu belajar medsos. Jadi sudah nggak asing kita bicara medsos. Ya dah. Itu kita tahu bahwa para pengusung itu aneh, pengusung Islam Nusantara itu aneh. Apa? Di samping mereka menyebarkan jargon Islam Nusantara, tapi sekaligus membenci Arab. Kan gitu. Nah, ini jelas salah. Terus kalau benci Arab, Nabi Muhammad orang mana? Kan orang Arab. Kalau anti Arab berarti anti Nabi Muhammad dong. Apakah itu Islam? Ya bukan. Ya, Al-Quran pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Diturunkan di mana? Di Arab. Kalau tidak mau Islam Arab, istinya menurut mereka, berarti Qurannya beda dong. Pakai bahasa apa? Bahasa Sanskerta. Ya bukan Quran namanya, kan begitu. Itu satu. Yang kedua, bukan sekedar Arab saja yang mereka tidak cocok. Tapi terhadap ormas lain, padahal sama-sama pengusung Ahlussunnah wal Jamaah dengan kriteria yang tadi saya terangkan, itu
Itu tidak klop. Jadi kan rahmatan lil alamin bagaimana? Yang unik, kadang-kadang ini orang-orang ini mengatakan kami rahmatan lil alamin itu merangkul orang non muslim, ya dah. Ikut apa ya, acara-acara non muslim, hari besar non muslim, ikut mereka. Tapi dengan sesama muslim. Ya dah. Hanya lain baju gitu. Atau jangankan gitu. Saya ini kan orang NU kadang-kadang. Sesama ormas NU begitu. Karena kita mengetahui ada suatu pimpinan yang kita tidak pas karena memang jargon sang pimpinan itu atau misi dan visinya itu tidak sesuai menurut kita ini untuk menjalankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu. Apalagi saya warga NU, saya katakan beberapa tokoh itu keluar dari rel-rel yang diajarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kita memilih Mbah Hasyim Asy'ari, wong kita bisa baca kitabnya, ada kok kitabnya. Belum mengarang kitab yang dikumpulkan ya, dengan judul Irsyadus Sari itu ada dan kita bisa membukanya. Kok ini nggak cocok? Terus kita mengatakan kami nggak cocok dengan pemimpin yang keluar dari jalur Mbah Hasyim Asy'ari. Itu dimusuhi kok. Ini rahmatan lil alamin bagaimana? Kan nggak cocok ini. Jadi Islam Nusantara yang dikatakan rahmatan lil alamin, ya nggak cocok dengan kenyataannya, kan begitu. Ya, nah, belum lagi dengan ormas lain yang satu pemahaman, maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah. Di Indonesia itu ada Al-Wasliyah, ya, ada Al-Ittihad, macam-macam ya. Di Indonesia ini nggak satu tok. Ada Nahdlatul Wathon misalnya, NW, itu kan ajarannya sama. Loh kalau dikatakan hanya kami yang benar, itu fanatik buta. Ya, tidak benar. Dan di dalam hadis dikatakan man mata ala asobiyatin mata mitatal jahiliyah. Siapa orang yang matinya karena fanatik buta, maka matinya itu menjadi mitatal jahiliyah, seperti matinya orang jahiliyah. Naudzubillah min dzalik. Itu kalau terlalu fanatik gitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh para pengusung Islam Nusantara. Mereka mengaku sebagai Islam yang rahmatul alamin, tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Begitulah. Berarti Kiai, menurut penjelasan antum tadi bahwa para pengusung Islam Nusantara ini dengan segala konsepnya yang bertentangan dengan Mbah Hasyim Asy'ari seperti yang ada di dalam kitab beliau kumpulannya itu, yaitu kitab Irsyadus Syari. Apakah mereka ini bisa kita katakan sebagai pembohong, Kiai, dan pendusta atas nama Mbah Hasyim Asy'ari? Ya begini, kalau memang yang kita cermati itu adalah orang-orang liberal yang mengusung dan memarakkan jargon Islam Nusantara, yang kita lihat nggak cocok dengan ajaran Mbah Hasyim Asy'ari, ya bisa dikatakan banyak yang dilakukan adalah pembohongan publik. Mestinya kalau orang itu mengaku sebagai pengikut Mbah Hasyim Asy'ari, itu harus jujur kan. Jujur itu ayo dibacakan gitu ya. Dengan pemahaman ulama salaf. Karena yang diajarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah semuanya rujukannya pada ulama salaf. Perlu diingat ya, Mbah Hasyim Asy'ari itu alumni Timur Tengah, alumni Mekah. Begitu ya. Saya alhamdulillah juga alumni Mekah. Bahkan kalau saya pelajari itu ya, sanad guru-guru saya dengan sanad guru-gurunya Mbah Hasyim Asy'ari itu bertemu di atas, itu bertemu. Maka Mbah Hasyim Asy'ari pun juga mempunyai kepedulian barangkali seperti saya gitu. Mbah Hasyim Asy'ari itu tegas orangnya. Karena kalau saya kalah tegas sama beliau, ya. Beliau itu mengingkari misalnya begini. Ada suatu Maulid Nabi, acara Maulid Nabi. Ternyata di situ ada ikhtilat antara laki dan perempuan. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, ini Maulid Nabi yang tidak boleh kita hadiri. Itu kenapa? Ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Barangkali demikian juga dengan acara-acara kemanten misalnya. Ya. Mbah Hasyim Asy'ari itu paling anti orang laki-laki yang bukan mahram dengan orang wanita itu ikhtilat, campur aduk, itu anti Mbah Hasyim Asy'ari. Saya kadang-kadang masih bisa ke pasar gitu ya, masih kadang-kadang terpaksa itu bisa. Mbah Hasyim Asy'ari enggak. Berarti Mbah Hasyim Asy'ari itu lebih tegas daripada saya, lebih. Ya saya katakan sekarang lebih keras lah begitu ya. Dalam masalah apa? Masalah praktek hukum syariat begitu. Ya kerasnya itu sesuai dengan ajaran syariat. Ya kalau saya mengatakan beliau adalah tegas, lurus,
betul-betul demikian. Ya, dan itu yang kami ingin berkiblat pada beliau. Ya tentu kami tidak akan mengikuti siapapun adanya. Ya kalau memang bertentangan dengan ajaran Mbah Hasyim Asy'ari, saya sebagai warga NU, saya tidak akan mengikuti siapapun bagi orang-orang yang bertentangan, berseberangan dengan ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Yang saya yakini ajaran Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah beliau mengajarkan ajaran ulama-ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang saya yakini, begitu. Alhamdulillah. Mungkin Kiai untuk terakhir season pada kali ini adalah penutupan statement antum dan juga pesan antum untuk umat Kiai tentang Jargon Islam Nusantara ini, Kiai. Begini ya, kalau saya mengajak ya, ayo kembali kepada ajaran yang benar Ahlussunnah wal Jamaah. Gak usah neko-neko lah, begitu ya. Bagi warga NU, ayo kita kembali kepada ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Gak usah neko-neko lah, karena banyak ya yang ingin menjadi NU tapi NU-nya model sendiri gitu. Janganlah, karena apa, akan membuat umat Islam ini bingung, warga NU juga bingung. Tapi kalau kita kembali kepada ajaran Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, itu adalah suatu hal yang patut diteladani gitu ya. Dan saya juga mengajak para kiai, ayo jujur di dalam menerangkan ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Kita sudah punya kitab, misalnya kitab Sulamut Taufik. Bagaimana sih di situ orang itu boleh atau tidak? Misalnya, orang yang melakukan ritual atau bersama-sama melakukan ritual dengan non-muslim itu termasuk min asbabir riddah, atau sebab kemurtatan kan bahaya bagi akidah umat Islam. Saya mengajak kepada guru-guru, ya tuan-tuan guru, kepada para kiai, para ulama, para habaib, ya ustadz-ustadz, ayo yang jujur di dalam melaksanakan syariat Islam ini, jangan neko-neko hanya karena ingin kedudukan. Ya, kedudukan macam-macam ya, kedudukan di dalam pemerintahan, kedudukan di dalam ormas, kedudukan di dalam partai, sehingga berebut itu akhirnya mengorbankan akidah umat. Jangan. Atau mungkin juga mencari sesuap nasi, dua suap nasi, mungkin senampan, atau juga mungkin satu restoran, maksud cari uang, ya dah, sampai mengorbankan akidah umat. Janganlah, jangan begitulah. Kita kembali yang ikhlas, kembali kepada akidah yang benar, ajaran yang benar. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan Allah memberi hidayah kita serta membimbing kita ke jalan yang benar-benar lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk untuk bisa berjalan pada garis-garis yang lurus. Maksudnya di sini adalah garis-garis ajaran syariat. Itu menurut saya begitu ya. Alhamdulillah, apa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Basori tadi banyak yang bisa kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau bermanfaat kepada kita semua dan bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia pada khususnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai atas ilmu yang telah antum sampaikan. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa lagi berdialog dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.